Wanita itu sedang jogging di jalanan. Tiba-tiba dia melihat dedaunan yang berjatuhan. Lalu wanita itu menatap ke atas. Dia melihat orangutan yang tak terhitung jumlahnya sedang memanjat pohon. Kemudian mereka berbondong-bondong pergi menuju kota. Mereka langsung berlari ke sebuah perusahaan. Dan bergegas masuk ke dalam gedung dengan menerobosnya. Mereka mulai berpisah untuk menemukan tempat yang mengurung teman-temannya. Penjaga yang memantau di ruang pemantauan melihat itu. Dan bergegas melarikan diri. Mereka telah menemukan tempat yang mengurung teman-temannya. Mereka bergegas masuk ke ruangan itu membuat ruangan itu berantakan. Dan bergegas menyelamatkan teman-temannya. Orangutan itu ditangkap oleh manusia untuk percobaan. Mereka akhirnya bebas. Semua orangutan itu dilepaskan dari laboratorium. Mereka juga bergabung dengan kelompok orangutan yang lainnya. Mereka bergegas ke lokasi penyelamatan berikutnya. Tidak lama setelah itu, polisi mengetahui seberapa besar masalah itu. Ketika helikopter tiba di perusahaan itu, direktur perusahaan menyambut polisi dengan raut wajah yang sangat marah. Kemudian polisi itu dengan cepat membawanya untuk menemukan keberadaan orangutan itu. Karena dia tahu bagaimana caranya menghentikan kericuhan itu. Dan harus berurusan dengan pemimpinnya terlebih dahulu. Di kebun binatang, para pengunjung sedang berfoto bersama orangutan. Ketika mereka melihat banyak orangutan menuju ke arah sana, para pengunjung itu segera berlari dari sana. Gadis itu merasa ada yang tidak beres dan segera menoleh ke belakang. Dia melihat orangutan itu berlari ke arahnya. Orangutan itu meruntuhkan pagar besi tempat banyak orangutan ditahan. Orangutan itu mencabut jeruji besi pagar itu. Dan bergegas kembali untuk bergabung dengan orangutan yang lainnya. Kemudian orangutan mencari jalan untuk menghindari kejaran para polisi. Orangutan bersaing satu sama lain untuk memanjat gedung-gedung tinggi itu. Dan terus melarikan diri. Sayangnya, orangutan itu terluka dan ditangkap oleh seorang penangkap hewan. Dan segera menyeret orangutan itu ke dalam mobil. Ketika dia akan pergi, sebuah jeruji besi menembus kaca mobil di bagian depan. Pria itu pun melihat ke atap gedung. Dan orangutan itu melemparkan jeruji besi lagi ke arahnya. Tiba-tiba orangutan muncul. Dan bergegas membuka pintu belakang mobil. Setelah dia membawa orangutan yang terluka keluar dari dalam mobil, tombak dilepar ke arah mobil seperti hujan. Di sisi lain, orangutan itu melihat ada dua mobil polisi yang datang ke arah mereka. Orangutan itu bergegas mengambil penutup lubang gat dan melemparkannya ke arah mobil polisi itu. Jay kemudian memimpin pasukan orangutan dan naik ke atas mobil untuk pergi ke jembatan. Dalam perjalanan menyeberangi jembatan menuju hutan kayu merah, tiba-tiba banyak mobil polisi yang memblokir jalan di depannya. Mereka juga dikepung oleh polisi di belakang. Jadi Jay segera memberi perintah untuk membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menaiki jembatan, mengikuti tali untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Berikutnya adalah kelompok kedua. Mereka melompat dari jembatan dan pergi ke bawah jembatan. Kelompok ketiga di bawah komando J. Mereka mendorong bus yang berada di tengah jalan dan menggulingkannya. Dia menggunakan bus sebagai tameng dari peluru polisi. Mereka mendorong ke tempat barikade didirikan lalu berhenti. Ketika para polisi melihat tidak ada pilihan selain bergegas berdiri, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba seekor kuda muncul dalam kabut. Orangutan yang bersembunyi di atas kuda tiba-tiba berdiri, dan mengendarai kuda itu mendekati mereka. Tiba-tiba pasukan orangutan itu melompat dari atas. Mereka menyerang semua orang yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, pasukan yang berada di bawah jembatan itu tiba-tiba melompat ke atas jembatan.
dan mengalahkan mereka yang menghalangi jalannya. Tepat di belakang bas itu ada orang utan yang bergegas melompati bas itu, dan segera bergabung dalam pertempuran. Beberapa menit kemudian, ketika mereka melihat jika orangutan itu tidak main-main dalam menyerang mereka, mereka semua menjatuhkan senjata dan segera melarikan diri. Ketika orangutan melihat itu, mereka melompat-lompat dengan bahagia. Karena itu adalah kemenangan pertama mereka. Ini juga pertama kalinya mereka mengalahkan kejahatan. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berlari dari belakang dan berteriak untuk berhati-hati karena ada sebuah helikopter yang muncul di atas jembatan. Orang yang ada di helikopter itu menembak orang utan yang ada di jembatan itu. Melihat itu, Jay dengan cepat pergi ke dalam mobil dan menemukan rantai berat dari dalam mobil. Kemudian ia mulai melompat keluar dari mobil dan melempar rantai itu ke orang yang berada di helikopter. Jay hampir berhasil mengalahkan direktur perusahaan itu. Tiba-tiba polisi itu mengambil pistol dan menembakkannya ke arah Jay. Melihat itu, King Kong berjalan mendekat dan mendorong orang utan itu tanpa keraguan. Ia tetap mencoba untuk melompat ke dalam helikopter dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia ditembak beberapa kali di dada, tapi King Kong masih berani untuk melompat ke dalam helikopter. Dia langsung menyerang polisi itu dan membuat helikopter itu terjatuh. Melihat itu, dengan putus asa Jay berlari ke depan dan membantu King Kong turun dari helikopter untuk memeriksa lukanya. Pada akhirnya, King Kong tidak selamat. Tiba-tiba seseorang yang berada di dalam helikopter meminta bantuan. Jay merasa marah dan bergegas bangun untuk mendekatinya. Ternyata dia yang menyebabkan semua hal itu terjadi. Melihat itu, dia segera menarik tangannya. Ia berbalik dan menatap orang utan bermata satu di sebelahnya, dan segera meninggalkannya. Orang utan itu telah diuji oleh perusahaan. Dia melangkah mendekatinya dan menendang helikopter itu tanpa keraguan sedikitpun. Helikopter itu jatuh dari jembatan dan langsung tenggelam di laut. Akhirnya Jay membawa pasukannya dan menyeberangi jembatan ke arah hutan kayu merah yang melambangkan kebebasan. Untuk dapat meyakinkan Jay untuk pulang ke rumahnya, pria itu menggunakan mobil polisi dan mengendarainya ke arah hutan kayu merah. Ketika dia berteriak nama Jay di dalam hutan, ia hampir tertangkap oleh orangutan bermata satu. Untungnya, Jay muncul tepat waktu untuk mencegahnya. Kemudian pria itu dibantu untuk berdiri. Melihat pria itu ingin membawanya pulang, Jay menatap pasukan orangutannya, dan ia terpaksa memilih. Jay mendekat ke arah telinga pria itu dan berkata jika dia tidak akan pulang. Pria itu tidak mengangka jika Jay akan berkata seperti itu. Ia merasa terkejut dan segera melihat Jay. Melihat wajah Jay, ia pun segera mengerti. Ia melihat Jay seperti orang tua yang menyaksikan anaknya tumbuh. Akhirnya pria itu memutuskan untuk melepaskan dan membiarkan Jay menjalani hidupnya. Kemudian Jay segera memanjat kayu merah tertinggi seperti biasanya. Sebelum pergi, ia ingin melihat kota tempatnya tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.